Wah, setan di kepala saya banyak banget, Kang. Terlalu banyak setan. Saya nggak mau dianggap orang kayak malaikat. Anggap aja gue itu masih brengsek, masih ini. Jangan, karena jauh sekali kita dari sifat itu. Ali bin Abi Thalib itu yang bilang, yang antum bilang itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Seorang itu masih dibilang baik ketika dia melihat dirinya brengsek. Dan seorang itu jadi brengsek ketika dia melihat dirinya baik. Wah, amin kan. Itu Ali bin Abi Thalib. Tapi saya di fase sekarang itu sangat menunggu musibah. Kayak Kiano gitu kemarin ya. Terkadang kita itu akan kehilangan orang yang paling dicintain sama kita. Mengerikan itu. Dan saya takut banget. Tiba-tiba dia sakit lah, flu Singapura. Gak ada obatnya 6 hari. Iya. Paula kalap, saya menikmati. Bilang alhamdulillah. Ini yang gue tunggu-tunggu. Gue bilang, mau ngasih ujian apa Allah sama saya? Tiba-tiba nanti hilang anak gimana? Jadi ketika dia sakit, saya seneng banget. Jadi ketika Baim bilang begitu, mohon maaf yang lebih beriman gitu lah ya ente. Bukan soal apa, enggak, sekali lagi saya orangnya enggak pernah suka sok memuji-muji enggak. Tapi ini sebuah perilaku sufi yang mesti diikuti. Yaitu akibat dari doa itu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti teman-teman manggilnya Ustadz Haikal ya? Teman-teman manggilnya banyakan Babe sebenarnya. Babe. Saya manggilnya siapa? Babe boleh, Babe ya? boleh silahkan. Saya nggak pernah orang peduli manggil apa nggak apa-apa. Tapi gak enak maksud Babe. Mengapa? Nggak apa-apa. Oke, Babe. Babe, saya mau nanya pertama, tapi sebenarnya di podcast kali ini tuh kebalik nih Babe. Saya mau sekali-sekali nih ditanya karena kita juga kenalnya maaf ya dari WhatsApp ya, kurang afdol gitu. Dari halo-halo aja. Halo-halo aja. Makanya sekarang bosku nih kita kebalik nih. Banyak yang mau nanyain malah Ustadz, tapi saya juga mau nanyain juga. Maaf Babe ya. Boleh aja, saya nggak pernah keberatan. Babe sebenarnya mau nanya apa coba sama saya? Saya kebalikan nih jadinya. Saya mau nanya gini. Saya kan ngamatin ya. Tanya balik nih. Ngamatin semua si A, si B, si C, si D semua. Akhirnya saya bilang gini, kayaknya gue mesti ngobrol nih sama Baim. Nih, oke, dalam nih. Baim. Kenapa ya? Karena namanya pakai Wong di belakang, unik gitu loh. Terus orangnya bikin nangis kalau umpamanya bikin nangis gitu loh. Amin. Terakhir ada seorang wanita di sini yang ayahnya, maaf ya, profesinya kurang bagus ya. Yang pakai kudung itu, yang ayahnya pekerjaannya, yang anaknya sekolah di luar negeri itu. Taiwan apa di mana itu? Yang mana? Oh, Dian, ya. Itu nangis benar gitu tuh. Wah, di situ. Iya. Di situ langsung WA kan? Baim gitu kan. Gitu. Nah, itu dan Baim itu nama yang bikin orang ketawa satu majelis. Satu majelis semua ketawa. Kenapa? Karena gini, saya kan historian ya, saya belajar sejarah banyak ya sampai ke mana-mana, alhamdulillah. Terus saya bilang Ibrahim Belajar di mana Kang waktu dulu? macam-macam. Oh, macam-macam. Jadi Ustadz tuh dari tahun berapa? Saya nanya dikit. Saya Tahun 80-an. 1986 saya buka majelis untuk pemberantasan buta huruf Al-Quran. Gratis tuh 86. Saya tuh SMA kelas 1. Itu banyak pada datang ya, nampung gara-gara di masjid diusir. Anak-anak kan berisik. Iya. Anak tuh berisik gitu, di masjid diusir. Banget yang diusirnya. Udah deh rumah gua aja deh. Kebetulan rumah saya cuma 2 rumah dari masjid. Nah di situlah terbentuk itu sampai sekarang. Udah 30 tahun lebih. Di 80-an. Oke, balik lagi. Nah, jadi Baim, gini. kenapa buat lucu? Itu ramenya minta ampun. Dan itu udah bertahun-tahun saya lakukan. Begitu sebut nama Baim, rame-rame. Baim Wong gitu ya. Dari situlah klik hati ya. Saya bilang gini, Ibrahim itu tokoh yang dihormati semua agama. Saudara-saudara kita yang Kristen manggilnya kan Abraham. Saudara yang Yahudi manggilnya Avram. Avram itu Abnya itu bapak, Ram itu kasih sayang. Abraham juga Ab itu bapak, Raham itu rahim kasih sayang. Yang Islam manggilnya Ibrahim. Gitu. Orang Tanah Abang manggilnya Baim. Nah, Amang dong kita. Oke, Baim. Orang Condet manggilnya Boim. Oh, iya. Nah, jadi orang pada ketawa di situ. Wah, Baim. Ustadz mau sebut Baim terus. Iya ya. Pasti itu joke saya tuh kena terus tuh di situ. Baim. Akhirnya bilang Baim Wong siapa ya? Oh ya gue tahu dong dari zaman dulu. Waktu ribut di parkiran juga sama. Wah, tahu lo dia. Itu deh. Itu
Saya ngeliat di YouTube lagi udah nggak ada, Kang. Udah nggak ada ya, Mas. Saya kangen saya Gahar, Kang. Itu keren itu. Gak tahu semuanya dia. Itu Kita pernah pukulin wartawan, bro. ya habis wartawan. Tapi nggak dipukulin lah, maksudnya kita Gahar lah. Itu. Ya wartawan kurang aja. Tapi terakhir sih itu pelajaran, Kang. Sebenarnya kan papa saya alhamdulillah juga agamanya kuat, kita pondasinya kuat ya. Jadi ketika saya ngelakuin itu, jadi itu karena sudah saya cerita kilas balik aja ya. Ketika tahun berapa itu ya? Saya juga lupa lama banget. Jadi saya ada di satu acara untuk jumpa fans waktu itu ya. Habis itu pas jumpa fans, sebelum itu ada banyak wartawan. Dan saya bilang, ayo yuk, gak apa-apa, ayo yuk. Udah, dan habis itu pas di acara, ternyata saya salahnya itu, saya hari itu punya 2 acara. Dan yang sana itu sudah WhatsApp saya terus, kalau enggak yang kena denda adalah agensinya. Yuk Im, ayo Im, akhirnya saya minta tolong tuh ke yang punya acara. Dan akhirnya dikasih, Kang. Ya udah boleh ke sana Im, boleh. Itu aja udah susah ya karena saya punya tanggung jawab di situ ya. Nah pas ke mobil, habis itu tiba-tiba ada satu wartawan. Iya saya lihat itu memang menyebelin banget itu. Ketok, saya bilang nanti ya karena saya udah ditungguin nih, kirain dia bohong mungkin ya. Saya udah tungguin nih gak enak banget, saya bilangin tadi udah kok, saya bilang kenapa telat, saya bilang ya saya cabut dulu ya, baik-baik semuanya. Habis itu kok gitu sih gak ngehargain wartawan kata dia. Mulai tuh, oh enggak emang saya ini dulu ya, benar-benar ditungguin, kasihan orang nangis. Akhirnya saya masuk mobil, habis itu dia ketok lagi. Aduh. Nah pas saya buka mukanya marah, habis itu dia bilang, gak ngehargain wartawan ya, ini gue udah nunggu lama. Wah. Kelar sih. Dari situ kelar sih. Saya turun kelar. Sebenarnya setahun setelah kejadian itu saya gak ada kerjaan. Setelah itu baru Munajah Cinta sama Rianti. Saya ingat banget setelah setahun itu ya. Tapi ketika saya pulang ketemu sama Papa bilang sama saya, makanya kau jadi orang itu sabar. Coba aja kamu semenit 2 menit gak turun dari mobil, gak akan ada kayak gini-gini katanya. Nah semenjak itu saya terbentuk saya sekarang. Jadi ketika di mobil gitu ya, ada yang klakson, ada yang apa. Karena emang kita cuma sabar selama semenit aja sudah tidak akan terjadi itu sebenarnya. Pelajaran. Sampai kebentuk sekarang. Pelajaran buat kita semua. Beneran Kang, itu inget loh. Itu saya nyari di YouTube udah gak ada Kang. Saya pengen lihat, saya bilang mana ya YouTube gue ya. Dan menyenangkannya setelah itu tuh wartawannya tuh masih ada, dia tuh dari saya lupa namanya, tapi namanya Wawan ya. Setelah itu kita berhubungan baik ini, dan kemarin saya lumayan agak tersentuh ketika dia minta sesuatu dari saya. Oh iya. itu dia jalannya. Emang Allah itu bikin surprise-nya luar biasa. Iya, jadi dan kalau umpamanya dia mau kun fayakun ya, apapun ya. Iya. Nah inilah Baim jadi sekarang. Kalau saya tuh ngelihat kok konten-kontennya itu ngedidik ya. Kok banyak ngasih orang ya. Kok banyak ngasih hadiah ya. Saya terinspirasi. Jujur. Jadi teman-teman boleh orang tuh berguru kepada ulama-ulama gitu ya. Tapi saya cuma pesen bergurulah kepada siapapun gitu lah. Betul. Bahkan Imam Syafi'i berguru kepada seorang anak kecil. Karena ketika Imam Syafi'i keluar rumah, maaf ya, ada seekor anjing angkat kaki di pohon. Jadi kakinya cuma 3 gitu. Itu Imam Syafi'i kan angkat kaki 1. Imam Syafi'i itu bertanya, itu ngapain tuh anjing gitu loh. Yang jawab seorang anak kecil. Anak kecil itu bilang, oh itu anjingnya lagi pipis, Imam. Itu Imam Syafi'i lagi ngajar, ketika anak itu lewat dia berdiri, dia menghormati, dia menganggap anak itu gurunya. Padahal cuma ngebilangin seekor anjing lagi pipis. Jadi sombong banget kalau kita nggak mau belajar sama semua orang. Dan hari ini saya belajar banyak dari seorang Mbak Im yang dikit-dikit hadiah gitu loh. Akhirnya saya di rumah juga begitu kan, yang tadi kita balik lagi di setiap pengajian di yayasan itu akhirnya saya kasih hadiah mulu gitu loh. Amin. Aim aja bisa, begitu gue juga bisa walaupun dalam skala yang gimana gitu ya. Sekarang dari masa pandemi itu orang ke rumah saya kasih vitamin mulu. Kan vitamin kan katanya paling bagus buat imun ya, selain vaksin ya, ada alternatif yaitu vitamin dengan dosis tinggi. Saya sampai keliling ke pasar pramuka tuh, keliling gitu ya, mana vitamin D dosis tinggi, mana vitamin C, mana vitamin B kompleks. Kemarin lomba 17 Agustus
ada 200-an kali yang hadir, semuanya saya kasih vitamin itu dosis tinggi. Wah, minum. Minum ya. Itu inspirasi. Alhamdulillah. You give the inspiration from Indonesia. Saya pun sebenarnya jujuran ya, saya tidak tahu sedampak itu saya sama orang lain sih. Karena saya masih mempertanyakan sebenarnya, saya itu di jalur yang benar nggak ya? Karena syiar, saya untung udah nanya ke ustadz-ustadznya juga ya. Syiar seperti ini tuh, saya dengan cara seperti ini tuh benar nggak sih? Saya bilang, sampai sekarang tuh masih ya. Jadi kata banyak orang juga ada kok namanya syiar seperti ininya. Dia itu memperlihatkan supaya orang mencontoh. Cuman kalau saya terlalu lama saya mikirin itu, terkadang kita itu malah jadi kayak ngapain ya gue mikirin sesuatu hal yang sudah haknya Allah ya. Mendingan gue ngerjain aja tanpa mikirin gue dapet pahala atau enggak. Itu Iya. gue merinding nih beneran nih. Itu esensinya ikhlas. Jadi saya sampai sekarang nggak tahu dapat pahala atau enggak. Doesn't matter gitu loh about the reward. Nggak ada urusan loh yang soal pahala, soal apa. Lu kerjain aja. Lu bagi aja apa yang gue kasih, begitu kan istilahnya kata Allah ya. Ya Allah, benar merinding saya. Amin Kang. Jadi apa namanya? Mungkin pada level tertentu orang buka dompet ada 100.000, ada 50, ada 2.000 gitu ya. Akhirnya 2.000, yang penting ikhlas gitu loh. Padahal dia bukan ikhlas, disitulah titik di mana dia nggak keberatan. Kayak ngasih baju gitu ya. Ada baju yang bagus, ada yang biasa, ada apa. Ada baju udah robek-robek. Ini sumbangin. Saya suka bertanya, lu mau nyumbang apa buang sampah sebenarnya gitu kan? Kok bang nih? Iya kan bolong-bolong baru dikasih orang gitu loh. Yang lu mau kasih yang baru dong. Iya. Atau setidaknya lu beli. Iya benar juga, benar. Iya kan. Nah itu esensi ikhlas yang tadi Pak Im bilang. Amin. Yang penting pokoknya kita udah dah, kita kasih aja dah. Nah saya sampai berdoa mudah-mudahan banyak orang kayak Mbak Im di Indonesia. Nggak ngelihat suku, nggak ngelihat ras, nggak ngelihat golongan, nggak ngelihat agama. Kalau memberi kita kan nggak boleh ngelihat itu semua. Bahkan Nabi bilang gini kan, tidak beriman siapa yang kenyang sementara tetangganya lapar. Nabi tuh mengucapkan tetangga, maka di tetangganya itu mau Islam, Kristen, Hindu, Buddha, mau Cina, mau Jawa, mau Arab, mau suku apapun. Kalau lapar kita wajib, dan kita status beriman kita tuh copot kalau kita cuek aja. Nah dari situ saya confirm banget apa yang Mbak Im bilang katakan. Apa? Coba mau nanya apa lagi? Mumpung saya di sini Mau kan. nanya apa lagi? Mau nanya how, bagaimana ini awalnya tuh bisa kayak begini gitu. Awalnya. Kan salah satu top nomor 1 Indonesia kan Mbak Im Wong gitu. Amin Kang, amin. Saya awalan Supaya orang-orang bisa ngikut gitu ya. awalan itu sebenarnya saya memang dari dulu itu seneng. Sebenarnya saya seneng lihat orang seneng sih. Saya seneng lihat orang seneng ya. Mungkin dulu itu saya seputaran keluarga, ada beberapa karyawan, cuman saya belum mengenal YouTube ya. Jadi ada kakak saya Hamzah tuh, dia pas di Malaysia. Jadi tuh saya seneng lihat orang seneng gitu loh. Akhirnya saya beliin dia, kan dia pas-pasan dulu ya. Tiba-tiba ada AC, tiba-tiba ada apa. Jadi emang saya tuh seneng kayak begitu. Yang paling aneh dari semuanya itu ketika saya mempost ya. Ya itulah saya bilang keajaiban ya, atau enggak bisa dibilang anugerah atau enggak apalah, kita nggak tahu ya. Kok sesuatu hal yang saya berikan bisa dibalikin berkali-kali lipat. Itu yang kadang-kadang saya sampai sekarang mikir gitu loh. Aneh ya, saya bilang kok gua ngelakuin. Saya aja suka malu bilang kebaikan sama bantu orang ya. Karena yang punya seperti itu cuman Allah doang. Saya tuh bilangnya meringankan beban lah. Karena kalau kita bilang iya gue udah melakukan kebaikan, kayaknya gimana gitu dengarnya. Mbak Im itu, maaf kalau saya mesti menyampaikan satu kata, saya orangnya nggak suka memuji-muji, tapi mohon maaf banget kali ini saya harus sampaikan ya. Mbak Im itu menjadi begini karena memberi. Iya kayaknya sih saya juga Karena ngasih orang dan status yang Mbak Im sandang sekarang ini adalah sebaik-baik manusia. Sekali lagi saya bilang mohon maaf, saya nggak suka memuji. Makanya ada dalilnya yang buat saya bilang begitu. Dalilnya itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lain. Sekarang pikirin, teman-teman di sini pikirin ya. Lu manfaat buat berapa orang? Yang dijawab cuma pikir aja. Ente manfaat buat berapa orang?
Kameramen kita ya dari keren tadi. Kita mengerti soal barang-barang tadi. Manfaat buat berapa orang? Bagenta manfaat buat berapa orang? Mas Yudi manfaat buat berapa orang? Coba kita hitung diri kita dapat memberikan manfaat buat berapa orang? Kira-kira seorang Baim Wong bermanfaat buat berapa orang? Sorry, saya bukan sok memuji, bukan apa. Jadi begitu. Jadi biar gimana pun seseorang yang memberi manfaat buat orang lain itu luar biasa. Sebenarnya banyak orang mempertanyakan kenapa saya ngelakuin itu sih. Alasannya Jadi apa? kalau saya sangat percaya, kayak misalkan kita bangun rumah yang tadinya tempat belajar Quran, kita banyak sih ya bangun rumah ya. Nah saya percaya tuh setelah saya bangun rumah, kejadian kecil di rumah itu ya, kalau dia punya keluarga dengan dia memberikan makan, dia mengajar Quran, sedikit 1% pahalanya buat saya. Itu saya percaya dan itu adalah dan saya niatin selalu buat keluarga saya yang sudah meninggal ya, orang tua. Jadi saya mau bermanfaat semua itu setelah saya meninggal nanti. Jadi saya Panjang umur sampai kakek-kakek tetap sehat, Pak. amin amin amin. Jadi saya malah memang benar sih apa yang saya baca dulu ya, mungkin saya suka baca buku agama, tokoh, motivasi, saya suka ya. Sorry nggak bawa buku, nanti buku-buku saya itu The Law of Repetition, motivasi. Meluruskan sejarah Islam, ada 2 jilid, 3 jilid, baru 2 jilid, nanti saya bawain. Jadi saya itu baca yang kadang-kadang kita juga dulu tidak mengerti gimana ya, tapi setelah saya melakukannya ya memang benar ya. Jadi dibilangnya pasti berlomba-lomba. Jadi orang bingung ketika ada satu sodoran buat dia. Ini nih ada buat bangun ini. Ada nih buat bangun tempat wudhu, perairan di kampung apa. Sekarang udah teknologi udah hebat banget ya. Ada Instagram segala. Saya tuh banyaknya dari situ sekarang. Yang dibilang berlomba-lomba itu benar. Ketika ada seperti itu, kenapa kita yang nggak ngelakuin? Kok ngasih pahalanya ke orang lain? Saya bilang. Iya. Saya bingung kadang-kadang. Nah itu saya berpikiran sudah ke arah situ. Jadi ketika saya mengeluarkan uang sekarang, saya tidak kehilangan. Saya menambah apa bekal saya nanti. Jadi buat saya itu ketika ada seperti itu, saya tidak kehilangan. Apalagi tadi ada dari kakak ipar saya juga, posting dong katanya ini ada anak kecil dengan prematur 900 gram. Oh iya, minta dong ininya apanya, jangan di DM, saya bilang di WhatsApp aja supaya saya bisa ini post. Saya cerita ini juga buat insya Allah ya buat ilmu dan segalanya, dan insya Allah juga nggak ada maksud gimana ya. Jadi ketika saya sangat percaya bisikan, dan bisikan itu nyata buat saya. Absolut. Iya itu nyata banget. Jadi ketika kita kemarin baru dia mana ininya, dia DM lagi, ini jangan di DM, di ini aja di WhatsApp. Akhirnya kita ya bisikan itu ada sih. Kenapa lu aja nggak bantu gitu loh. Setelah misalkan dibantu anak ini yang prematur 900 gram, misalkan dia survive hidup ya. Bayangin nanti dia menjadi apa, dia sholat gimana, dia hidup dengan sehat. Setiap anak itu pahalanya buat Pak. Itu yang saya benar-benar percaya, kenapa saya ketagihan untuk berbuat. Itu dia kata kuncinya. Orang yang memberi nggak bakal kekurangan. Itu dia. Pasti bertambah dan pasti ketagihan. Itu kalau udah ketagihan tuh levelnya itu udah. Jadi gini, sholat ya misalnya, sholat awalnya males nggak mau, terus kemudian berat tapi dikerjain, kemudian udah biasa gitu, terus kemudian nggak sanggup ninggalin karena merasa sayang. Yang paling parah itu ya, paling kacau itu ya, dia udah mulai ketagihan. Itu. Baim itu ketagihan memberi. Amin kan. Amin. Ketagihan memberi. Nah ini mudah-mudahan pemirsa dimanapun yang lihat ini akan jadi. Saya punya program 1 bantu 1. Sederhana kan? 1 bantu 1. Dari Aceh sampai Papua ada aja itu orang ngikutin. Gimana cara ngikutinnya? Ya lo bantu aja 1 orang. Dan lo posting.
Apa enggak ria Ustaz? Jangan pakai tanyain ria atau enggak ria deh. Iya. Lo ngasih aja udah gitu loh, nggak usah ngarepin apa-apaan. Jadi satu bantu satu lalu posting, satu bantu satu posting, satu bantu satu posting. Mudah-mudahan ntar ikut kali ya. Satu bantu satu tutup. Satu Insya Allah. baik satu bantu 1 juta gimana? Udah lewat levelnya ya. Satu bantu satu posting. Tujuannya apa? Tujuannya begini. Di Indonesia itu ada 265 juta jiwa. Kalau menurut data statistik kemiskinan itu ada 39 juta. Yang 18 jutanya itu parah. 30 anggap biar gampang ngomongnya 40 ya. 40 juta itu kemiskinan bercampur kemiskinan yang parah. Terus angka ini nggak pernah berkurang. Zaman almarhum Pak Harto begitu, zaman almarhum Gus Dur begitu, zaman Bu Mega begitu, Habibie sebentar ya. Bu Mega begitu, zaman Pak SBY begitu, zaman Pak Jokowi begitu. Kayaknya masih ada sesuatu ini gitu. Nggak bisa ngandelin pemerintah. Ya nggak usah ngata-ngatain pemerintah juga. Segitu kemampuannya gitu. Berarti kita mesti turun tangan. Mulai dari dirimu sendiri. Maka saya bikin program tuh satu bantu satu. Gitu loh. Kita nggak usah lihat agama, suku, kelompok. Yang penting kalau ada orang miskin di sekitar lo bantuin aja. Bagus. Your inspiration ya. Dari Mbak Im juga inspirasi ya. Akhirnya saya bikin tuh satu bantu satu. Ilustrasinya adalah kalau ada 260 juta jiwa, 40 miskin, kan 220 nggak miskin. Betul. Dari 220 juta nggak miskin, mungkin separuh deh yang pelit, separuhnya nggak pelit. Berarti kan masih ada 110 juta orang. Masa 110 juta orang nggak mampu bantu 40 juta orang? Gitu loh. Akhirnya apa? Yuk kita satu orang bantu satu. Tapi bantu satunya benar-benar, bukan cuma sekali makan gitu loh. Lo bantu sampai dia kuliah, sampai dia jadi orang. Satu bantu satu bantu satu gitu loh. Nggak ada kemiskinan lagi. Itu. Betul sih. Dan saya pun juga sebenarnya ngingetin juga ya orang sekeliling ataupun mungkin sekelilingnya Ustadz juga ya yang sudah memberi. Saya itu selalu percaya bahwa setiap kegiatan itu tidak akan berjalan tanpa ada tim yang hebat ya. Oh iya. Ya, jadi adanya mereka-mereka ini, apalagi mereka yang terkadang memilih untuk orang yang dituju bukan saya. Dia yang memilih bukan saya. Jadi saya tinggal datang karena waktu saya nggak ada ya. Dan saya percaya pahala itu buat mereka. Jadi saya juga sampai ke editing juga ya. Dalam soal editing juga saya percaya banget tanpa ada penampilan yang bagus atau tayangan yang bagus tidak akan ditonton sama orang. Jadi kalau saya bilang setiap ornamen dalam suatu perusahaan gitu ya, saya selalu ngingetin juga kita itu maunya udah tua gini bekerja sambil ibadah. Mantap. Jangan kerja doang sampai kapan saya bilang. Karena kalau kerja doang uang dikumpulin terus juga kekurangan juga terus-terusan ada gitu. Ini dia. Iya kalau jadi saya nanya mulu nih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Emang edisinya ya. Jadi apakah itu menjadi visi dan misi seorang Mbak Im Wong nanti ke depan? Betul. Sampai detik ini setiap acara saya di TV selalu core-nya itu saya itu adalah berbagi. Jadi kenapa berbagi itu ya Bosku. Jadi karena saya sekarang ada acara TV alhamdulillah ya. Dari YouTube ke TV. Ya saya tidak mau di umur saya sekarang ini menyia-nyiakan dengan mencari uang aja. Yang benar, orang tuh baru mikir begitu ketika lewat 60, 50, 60 baru begitu. Gara-gara pandemi saya. Kalau pandemi itu mengingatkan saya sama kematian tuh gila banget sih. Ya, karena banyak sekali teman-teman saya meninggal besok ya dia itu. Jadi saya ingetin banget. Memang tidak ada waktu esok, emang harus dari sekarang saya ngelakuinnya. Kemarin saya bikin di rumah karena saya lihat di data itu di kelurahan saya Kampung Tengah kok zona merah gitu loh. Akhirnya di rumah saya kumpulin swab gratis. Ya namanya netizen banyak aja yang nyinyir ya. Ya mesti itu juga banyak yang nyinyir, cuekin aja kan ya. Swab gratis dapat 36 yang positif. 36. Baik banget. Banyak itu. Akhirnya saya ngomong sama Pak RT, ini orang nggak mau ke rumah sakit, tolong di isolasi dong di rumahnya. Gua kasih sembako deh.
Sebulan jangan keluar, gue kasih sembako. Gue jamin, bilang kita sama Pak RT sama Pak RW. Sembako ini di mana? Kumpulinnya di mana, Kang? Di rumah. Di rumah. Nanti saya juga ada beras gitu ya. Alhamdulillah, terima Ya, kasih banyak. nanti saya ini ya. Terima kasih banyak, Pak. Ya, dari HIPMI juga. HIPMI terima kasih loh buat HIPMI ya. Buat Bro Maming juga yang udah mempercayakan kita untuk menyebar. Jadi saya juga selalu bilang dari siapa karena saya nggak mau malah persepsi orang itu saya di belakang ini banyak orang yang hebat kok. Dan beras ini memang HIPMI itu mempercayakan kita ya dengan uang juga. Jadi nanti saya punten ya. Insya Saya Allah. kasih ini. Tapi jangan lupa, Pak, ada hadis yang bilang mandala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa yang mempelopori kebaikan dan orang lain ngikutin, maka orang itu mendapat pahala mislu, seperti persis, nggak dikurangin sedikit pun. Jadi misalnya ada satu anggota yang berkata, ini orang perlu dibantu nih. Kemudian Mbak Im bantu. Orang yang ini sama Mbak Im dapat pahalanya sama, kemudian ada support dari HIPMI misalnya. HIPMI pun sama, nggak ada masalah. Amin. Nah, orang ini 36 ini saya bilang sama Pak RT, udah deh jangan sampai nyebar lagi, isolasi di rumah, nanti sembakonya saya kasih deh. Gitu saya kasih. Nah, itu akhirnya setelah itu saya vaksin. Vaksin gratis di rumah. Rumah vaksin gratis. Ayo kita vaksin ke rumah, di rumah vaksin. Saya kerjasama sama polisi, sama aparat Satgas Covid, bikin vaksin. Yang saya pikir begini, nauzubillah, bukan sok tahu, bukan riak ya. Kalau setiap warga yang halamannya lumayan gede lakukan hal ini, kita kira Covid juga beres kan. Gue berbagi nih. Amin. Nah sekarang saya korek lagi. Tentu orang punya target tahunan ya. Ya kan, katanya kan ini kerja saya 20 tahun lebih sebagai konsultan untuk pencapaian target perusahaan. Itu kerjaan saya hari-hari. Cuma selama pandemi 2 tahun ini kosong job. Saya bilang Nanti ada lagi, Kang. alhamdulillah, amin ya Rab. Tuh responnya cepet banget tuh buat kebaikan. Kling langsung gitu ya. Prasangka baik mulu nih sama Allah nih. Jadi Allah selalu nih ya. Target itu kan punya 5 tahunan. Kalau visi ya blueprint perusahaan ya. Oh begini. Dan pasti yang cerdas itu akan potong-potong selama setahunan. Dan yang lebih cerdas lagi potong-potong lagi selama bulanan. Target bulan ini apa. Bahkan untuk menuju bulanan itu dipotong-potong lagi yang namanya daily activity. Saya mau korek untuk pemirsa semua. What is your daily activity plan-nya kayak apa? Apa yang setiap hari harus Mbak Im lakukan? Gue setiap hari mesti begini apaan? Yang relatif, yang relasional sama bulanan ya. Daily itu tidak akan terbentuk kalau tidak ada visi. Oke. Kita visi harus jelas. Visi untuk goalnya itu sampai mana? Kalau saya itu tinggi sekali. Itu Mbak Im yang buat sendiri. Saya buat sendiri. Jadi daily itu akan terbentuk ketika kita ada visi ya, dan goal itu kalau saya bilang, goal itu yang mempengaruhi saya bekerja. Dan saya kalau misalnya balik ke keluarga ya, ketika misalnya kita berhasil di luar gitu ya, kita balik ke keluarga, kok seorang laki-laki itu belum bisa dibilang sukses untuk semuanya ketika dia bisa mimpin perusahaan, tapi misalnya dia tidak bisa mimpin di dalam keluarga, dia nggak sukses. Good father. Jadi saya bilang saya harus nyenengin juga anak saya Keanu sama Paula. Jadi bagaimanapun saya nggak mau bilang waktu itu kendala saya. Karena di mata Allah itu saya harus sukses sebagai laki-laki ketika saya bekerja sebagai pemimpin di perusahaan sama juga di keluarga. Ketika Paula masih mengeluh soal apapun itu berarti saya nggak berhasil. Jadi makanya terkadang saya tuh suka harus menyeimbangkan semua, karena Islam itu sudah ada semua rumusannya ya. Tergantung kita itu melihatnya sebagai apa. Cuman saya selalu bilang saya tidak mau dianggap sebagai hijrah atau nggak apapun. Wah, setan di kepala saya banyak banget, Kang. Malu banget saya ketika dibilang, lu udah hijrah ya, udah ini. Nggak mau saya. Terlalu banyak setan. Saya nggak mau dianggap orang kayak malaikat. Anggap aja gue itu masih brengsek, masih ini. Jangan, karena jauh sekali kita dari sifat itu. Ali bin Abi Thalib itu yang bilang, yang Antum bilang itu kata-kata Ali bin Abi Thalib. Seorang itu masih dibilang baik ketika dia melihat dirinya brengsek. Dan seorang itu jadi brengsek ketika dia melihat dirinya baik. Wah, amin, Kang. Itu Ali bin Abi Thalib. Amin, Kang. Dahsyat. Balik lagi ke yang tadi goal itu, kenapa saya mau menjadi sukses?
Goal saya apa sih waktu itu pernah ditanyain sama Putri Tanjung ya. Mm, Goalnya apa? mm. Saya mikir beberapa detik ya, 3 detik, 4 detik. Akhirnya saya bilang, saya mau bahagian banyak orang, saya bilang. Habis itu dalam soal bahagian banyak orang juga, ketika tidak sukses, kita nggak bisa. Makanya memang kita harus menjadi orang kaya. Kalaupun memang itu tujuannya untuk baik sama orang juga. Jadi buat saya, memang mau berbuat baik juga, kita juga harus jadi orang kaya. Mantep. Doa-doa apa yang tiap hari Baim ucapkan pada Allah? Saya itu Yang nggak pernah lepas ya. Kan kadang doa ini, kadang enggak, kadang enggak. Yang pasti disebut oleh Baim doa apa? Saya itu nggak tahu dari dulu sholat itu selalu baca itu setelah sholat ya. Setelah sholat itu sama ya. Jadi samalah semuanya itu subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar sama ya. Sama Satu sebuah harapan doanya adalah harapan doa. eng. Harapan doanya. Saya kadang-kadang kalau begini suka lupa ya. Tapi kalau gini kayak hafal. Kayak keluar dengan sendirinya. Kalau saya itu ya Allah maafkanlah dosa-dosa saya, jauhkanlah saya dari pendaka, jauhkanlah saya dari fitnah dajjal dan juga fitnah yang buruk, jauhkan saya dari siksa kubur. Oh. Ya Allah jadikanlah saya orang yang takut sama Engkau melebihi apapun di dunia. Jadikanlah saya mencintai Engkau melebihi apapun di dunia. Maafkan dosa-dosa saya. Habis itu doain orang tua ya. Iya, Jadikanlah aku takut hanya kepadamu melebihi takutnya kepada orang lain. Itu dua itu selalu dan mencintaimu melebihi daripada orang lain. Dan jangan ambil sifat yang saya anggap. Karena saya takut sifat saya ini kan kapan aja bisa diambil ya. Karena saya menikmati banget sifat saya ini. Saya menikmati banget. Saya takut. Saya menikmati banget. Saya takut diambil sifatnya, makanya saya selalu doa jangan ambil sifat saya seperti ini. Karena buat saya juga dan saya juga selalu menyelipkan jangan kasih saya cobaan yang tidak bisa saya hadapi. Tapi saya di fase sekarang itu sangat menunggu musibah. Musibah dalam arti kayak Kiano gitu kemarin ya, flu Singapura. Berat. Dia kejepit tangannya. Jadi buat saya ketika kita lurus-lurus aja, ini anak udah Masya Allah banget nih, disukain sama banyak orang, dicintain banyak orang. Kalau lurus-lurus aja ya gue bilang. Karena saya percaya terkadang kita itu akan kehilangan orang yang paling dicintain sama kita. Mengerikan itu. Dan saya takut banget. Kok ini gak ada apa-apa ya. Tiba-tiba dia sakit lah flu Singapura. Gak ada obatnya 6 hari. Iya. Paula kalap, saya menikmati. Saya bilang alhamdulillah, saya bilang ini yang gue tunggu-tunggu, gue bilang. Malah kalau gak ada kayak gini gue bingung, gue bilang. Mau ngasih ujian apa Allah sama saya, tiba-tiba nanti hilang anak gimana. Ya Rabbi. Jadi ketika dia sakit, saya seneng banget. Saya rawat, saya gak bisa tidur jam 3, saya nikmatin semuanya. Paula lagi hamil, saya nikmatin kedong itu ya. Jadi buat saya malah saya menikmati musibah gitu loh. Terus habis itu kejepit tangannya, Paula nangis, saya bilang, wah alhamdulillah, saya bilang untung kagak copot. Untung gak copot tangannya. Jadi kalau saya semuanya sekarang saya sudah di posisi yang terbalik ya Kang ya. Gini. Anak saya tuh meninggal yang pertama. Ini. Umar Abdullah. Umur apa? Belum lama melahirkan, beberapa hari. Anak yang kedua Salma Hanifah meninggal di usia 2 tahun. Dan lagi saya gendong. Tanpa sakit. Anak yang ketiga malah belum jadi. Saya gak kuat seperti Baim seperti itu. Anak yang 4 Aisyah sekarang ya. Aisyah sakit itu saya tuh kayak bumi kiamat gitu loh. Pernah kena flu Singapura juga. Itu saya sampai I drop everything lah gitu. Sampai gak sanggup. Jadi ketika Baim bilang begitu, mohon maaf yang lebih beriman gitu lah ya ente. Bukan soal apa. Enggak, sekali lagi saya orangnya gak pernah suka sok memuji-muji enggak. Tapi ini sebuah perilaku sufi yang mesti diikuti, diambil maknanya gitu loh. Amin.
Ya itu akibat dari doa itu tadi. Nah ini kan ngobrolan-ngobrolan ini kan akan terungkap banyak banget pelajaran buat orang. Sekali lagi makanya kita mesti belajar sama semua orang. Dan hari ini pemirsa seluruh ini melihat belajar dari Mbak Imbong yang luar biasa. Amin Kang, amin. Kalau itu yang menjadi visi bahwa membahagiakan keluarga, mensejahterakan sekitar dan bermanfaat kepada lebih banyak orang. Daily-nya itu terbentuk dari itu. Tapi buat kita belum jelas, sekali lagi saya tanya. What exactly daily target yang mesti capai? Misalnya setiap hari gue mesti ini, setiap hari gue mesti ini, setiap hari gue mesti ini, ada nggak? Enggak Atau ada. mengalir begitu aja? Mengalir, hanya yang paling saya seselin sekarang sebenarnya cuman 5 waktu, tahajudnya cuman pemikiran aja ya. Jadi memang saya harus haus dengan sunah-sunahnya sekarang. Jadi kalau saya sekarang pribadi itu lebih ke arah suka malu tuh, suka ngerasa jauh ilmunya ketika kita datang ke pesantren sebenarnya ya. Oke. Malu sih Itu sebenarnya. yang religinya. Yang aktivitas kantor ada harian? Kewajiban? Harian saya itu harian saya ya. Harian saya itu saya bangun itu kalau misalnya saya tahajud ya 4.20 atau enggak 4. Tapi misalkan enggak, saya tuh bangun. Biasanya Kiano tuh bangunnya jam 4.30, dia minum susu. Iya. Orang lain bangun jam 9 anak kecil. Dia cepat. 4.30 dia Itu minum susu. bapak-bapaknya yang rame kali. Terus habis itu dia itu kalau saya gerak itu dia bangun. Jadi saya harus diem dulu sampai dia habis minum susu, dia tidur lagi. Nah jam 5.45 lah saya bangun. Nah biasanya karena dia baru bisa tidur, saya itu baru bisa sholat 5.30 nggak 5.45. Yang sebenarnya kalau misalkan dapat tahajud ya enaknya dapat fajar juga ya. Habis itu setelah itu saya ada program badan. Saya itu lagi ada program badan lah. Jadi dari gendut ke kurus. Jadi jam 5.45 sampai jam 8 setengah 9 itu saya olahraga. Mantap. Iya, dari setengah 9 itu saya kerja nih di sini. Tiap hari harus podcast. Ya nggak podcast, saya di luar ada acara TV ada 2 sama 1, tapi kita yang produserin semua, jadi nggak saya ngatur semua jadwalnya ya. Jadi saya sampai jam 6 sore itu pasti ke sana, saya pulang lihat editing apa yang mau ditayangin sampai jam 8. Biasanya juga ada meeting dikit ya, mungkin ketika saya udah kelar semua tuh jam 9 saya pulang ya. Dan saya nggak lama-lama, setengah 10 jam 10 langsung tidur. Paling seneng ketika jam 6 itu saya bisa ngurus editing di rumah supaya saya bisa sama keluarga. Itu dailynya saya hampir tiap hari. Oke. Seperti itu. Dan kalau monthly ada target bulanan yang mesti dicapai? Enggak, tergantung kerjaannya. Jadi memang visinya memang sudah jauh, jadi sudah terbentuk pola kerja goalnya di sini. Nah, daily sama monthly itu ya kita tinggal nyesuaiin gimana caranya nyampe ke sini. Ada yang aji mumpung gitu ya. Mumpung masih dikenal, mumpung masih tapi Mbak Im kira-kira 3 tahun yang lalu begitu belum banyak dikenal, orang banyak tertipu ya dengan merias wajah ya. Sekarang masih bisa juga. Nggak bisa. Udah ketahuan, oh Mbak Im. Jadi akhirnya kita ya langsung kayak begini. Kan udah ketahuan. Udah ketahuan, Bang. Mau kayak gimana aja ya udah ketahuan Kang. Bingung kita juga doa. Make upnya mahal. Tiba-tiba kita baru turun mobil udah dipanggil. Atau motor panggil. Baim. Akhirnya udahlah. Udah gak bisa lagi ya. Pengen gak punya produk. Pengen punya produk. Artinya gini. Andai kata Mbak Im sudah tidak ada. Maka ini ada satu hal yang manfaatnya secara finansial maupun secara duniawi ya. Kalau secara akhirat udah pasti banyak lah. Udah berapa banyak pesantren yang dibangun. Udah berapa banyak gitu kan. Amin tuh amin. Yang tempat baru wudhu. ngerencanain. Tempat wudhu tadi kan. Nah terakhir pertanyaan saya. Pengen punya produk misalnya. Kalau saya punya kopi ya. Kopi Babe Haikal ya. Itu sharing di mana-mana. Jadi warung kopi yang maaf sekali lagi maaf, yang kopinya nggak maju gitu ya, dia cukup ganti aja kopi Babe Haikal gitu. Nanti saya supply kopinya maju tuh. Ada 46 cabang. Wah hebat. Alhamdulillah 46 cabang. Nah seorang Mbak Im pengen nggak punya produk nasi Baim, teh Baim, handphone merek Baim atau speaker Baim atau apa gitu kira-kira? Pasti mau lah, pasti mau. Ayam Baim.
Udah pernah, jadi saya sebenarnya restoran 13 tahun. 13 tahun, tapi itu banyak gagalnya. Makanya sekarang itu sebenarnya belajarnya dari 13 tahun itu. Jadi jadinya PA ini juga saya bilang bukannya keberuntungan pasti ada ya. Pasti semua bidang ada faktor luck. Cuman ketika gimana cara ngelit, gimana cara menyusun, ya melihat melihat semua segi dalam segi staff atau enggak segala semua. Saya belajarnya di restoran. 13 tahun saya yang berhasil cuma 2, yang lainnya gagal semua. Di sini cuma berapa bulan saya buat ini sekitar 2-3 bulan ya. Jadi sekarang baru berjalan setahun aja udah ini. Alhamdulillah. Iya, terima kasih loh Kang. Sudah ini. Saya malah jadi tambah bicara seperti ini ya. Ada orang ngomong begini, insya Allah juga saya dan tim ya khususnya juga tambah termotivasi. Karena saya jarang sekali sih untuk, kemarin juga untungnya ada fans yang juga seperti ini ya. Dia menceritakan kenapa dia ini sama saya, terus ini. Dan ini ada orang hebat depan saya yang bilang seperti ini. Tapi itu yang termotivasi buat saya untuk melakukan lebih Kang. Terima kasih, saya terima kasih. Kapan-kapan kalau lewat mampir ke tempat saya, walaupun cuma 1 menit ngelihat dan ajarin bagaimana caranya bermanfaat buat banyak orang. Kita sama-sama ngajar. Belajar maksudnya. Siap Kang. Assalamualaikum Bang Waim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman yang haus informasi, tapi informasinya harus dikemas dengan cara kepala dingin yang asik-asik aja. Lihat celoteh babe ya. Subscribe dan terutama untuk mendapatkan update-update berita yang penting tapi seger gitu ya. Seseger kopi Babe Haikal. Mantap.